Bayangkan kamu menyaksikan tindakan yang tampak kejam. Kapal dilubangi, seorang pemuda diambil nyawanya, dinding kota dipecah-pecah, lalu diperbaiki. Apa yang kamu rasakan? Marah, bingung, atau curiga? Ada sebuah kisah dalam tradisi yang menguji intuisi kita tentang benar dan salah. Kisah seorang hamba yang diberi ilmu oleh Tuhan, yang bertemu seorang nabi dalam perjalanan mencari pengetahuan. Mereka saling bertanya, menegur, dan akhirnya memberi pelajaran satu sama lain. Ini bukan kisah hitam putih. Ini kisah tentang ilmu yang tak tampak, keputusan yang menimbang masa depan, dan batas pengetahuan manusia. Bersiaplah, karena malam ini kita menyusuri lapis demi lapis hikmah yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegaduhan dunia modern kita, ada satu cerita kuno yang kembali penting. Kisah perjumpaan antara Nabi Musa dan seorang hamba berilmu. Seorang figur yang di tradisi dikenal sebagai Khidir. Cerita itu ada dalam Al-Quran, dan kisahnya ringkas namun padat. 3 tindakan yang mengusik nalar moral, sebuah dialog panjang tentang ilmu dan kesabaran, dan di ujungnya, pelajaran yang sulit diterima tetapi mendidik jiwa. Video ini bukan memberi jawaban tunggal. Ia menuntun kita memahami berbagai tafsir, konteks, dan aplikasi praktis supaya kita bisa menghadapi keputusan sulit dengan integritas. Mari kita mulai. Untuk menempatkan kisah, kita perlu singkat menyelami latar. Kisah ini disinggung dalam surah Al-Kahf sebagai dialog yang menantang. Musa, nabi yang dikenal dengan tugasnya memimpin umat dan menerima wahyu, bertemu dengan hamba yang diberi ilmu langsung oleh Allah, hamba yang melakukan tindakan tampak mengejutkan. Tradisi kelak menyebutnya Khidir, nama yang melambangkan yang hijau abadi, simbol ilmu yang memberi kehidupan. Dalam budaya Timur Tengah lama, pertemuan di tepi laut, perjalanan panjang, dan perantara hikmah adalah motif yang akrab. Mereka memberi ruang untuk narasi moral yang kompleks. Kita harus membaca kisah ini dengan kedua kacamata, teks suci dan konteks etika. Musa dalam tradisi telah dikenal sebagai nabi yang kuat dalam pengetahuan tekstual dan hukum. Dalam pencarian ilmu, ia bertemu dengan hamba tersebut, minta izin untuk mengikuti. Mereka membuat sebuah kesepakatan. Musa akan bertanya, namun ia harus bersabar terhadap tindakan yang tak ia mengerti sampai sang hamba memberi penjelasan. Ini adalah titik penting, perjanjian tentang batas hubungan guru-murid dan batas kesabaran manusia. Guru kadang melakukan hal yang muridnya tidak bisa pahami pada awalnya. Di sini, Musa menempatkan dirinya sebagai penanya, posisi yang jujur dan rentan. Mereka menaiki sebuah kapal bersama para pelaut. Di tengah perjalanan, sang hamba membuat lubang kecil di lambung kapal sehingga kapal bocor. Musa protes keras. Nampaknya ia merugikan para pelaut. Penjelasan yang diberikan kemudian mematahkan prasangka. Kapal itu dikhawatirkan akan disita oleh seorang raja zolim. Dengan menimbulkan kerusakan kecil dan meninggalkannya, kapal menjadi alasan bagi pemilik untuk menjual atau membuang, sehingga melindungi para pelaut miskin dari kehilangan total jika raja menuntut. Hikmah yang diajarkan. Terkadang kerugian yang tampak kecil menjaga kepentingan lebih besar. Ini bukan pengesahan tindakan sembrono, melainkan contoh keputusan preventif berdasar pengetahuan yang lebih luas. Tindakan kedua paling mengusik hati, sang hamba mengambil nyawa seorang pemuda. Musa sangat terkejut, bahkan menuduh tindakan itu melanggar etika kemanusiaan. Penjelasan berikutnya, pemuda itu kelak akan menjadi sumber kerusakan yang luar biasa, menyebabkan penderitaan orang tuanya, dan menjadi ancaman bagi moral komunitas. Di sini datang problem besar, konsep pencegahan yang menyinggung kebebasan individu dan hak hidup. Banyak tafsir klasik memahami peristiwa ini sebagai pernyataan bahwa hanya Tuhan mengetahui hikmah terakhir. Pendekatan modern cenderung menempatkannya dalam metafora, ini adalah peringatan tentang pentingnya mencegah bahaya sistemik, tetapi selalu melalui proses hukum dan legitimasi, bukan tindakan sepihak. Kita harus berhati-hati agar tidak mengambil cerita ini sebagai justifikasi untuk pelanggaran hak asasi. Adegan ketiga menunjukkan sang hamba memperbaiki dinding di sebuah kota yang menolak mereka bantuan. Mengapa ia repot memperbaiki sesuatu yang bukan haknya? Ia menjelaskan bahwa di bawah dinding itu terkubur harta milik 2 anak yatim. Memperbaiki dinding melindungi harta sampai kedua anak itu dewasa. Tindakan ini adalah tindakan keadilan jangka panjang yang tak terlihat, melindungi hak kaum lemah yang akan datang.
Ini mengajarkan prioritas berjangka panjang dan nilai keadilan tersembunyi. Tindakan yang tak tampak seringkali menyelamatkan masa depan. Setelah ketiga peristiwa itu, sang hamba menjelaskan hikmah setiap tindakan. Musa memahami, namun Khidir menegaskan bahwa ilmu yang ia miliki adalah ilmu khusus yang tidak semua orang diberi. Dialog ini menimbulkan dua pelajaran. Pertama, ilmu empiris dan hukum membutuhkan kerendahan hati. Tidak semua yang baik bisa dipahami segera. Kedua, ada batas bagi siapa yang berhak mengeksekusi tindakan dengan dampak moral besar. Dalam konteks modern, ada peran untuk ekspertis, tapi eksatis harus dibatasi oleh akuntabilitas, proses, dan pemeriksaan etis. Para ulama klasik berbeda-beda menafsirkan detail dan implikasi. Ibn Katsir lebih berhati-hati, menekankan bahwa hikmah adalah hak Tuhan. Tafsir Sufi melihat Khidir sebagai metafora maqam ma'rifah, ilmu batin yang terus hijau. Pendekatan kontemporer menekankan tanggung jawab struktur, keputusan preventif memerlukan legitimasi hukum. Kita harus menyajikan semua perspektif agar penonton dapat merenung, bukan memaksakan tafsir. Dari kisah ini, kita tarik sejumlah pelajaran aplikatif. 1. Dalam manajemen krisis, tindakan tak populer yang menyelamatkan banyak orang kerap dibutuhkan, tetapi harus lewat prosedur yang sah. 2. Investasi jangka panjang, infrastruktur, perlindungan kaum rentan, menyerupai memperbaiki dinding. 3. Pencegahan risiko sistemik harus seimbang dengan penghormatan hak asasi dan transparansi. 4. Pemimpin perlu mengomunikasikan rasional tindakan sulit agar tidak kehilangan legitimasi. 5. Kita harus mengembangkan epistemic humility, mengakui batas pengetahuan kita sebelum menghakimi. Pemimpin yang efektif memadukan visi jangka panjang, keberanian mengambil keputusan sulit, dan mekanisme akuntabilitas. Khidir memberi contoh keberanian bertindak berdasar informasi tersembunyi. Musa mengajarkan pentingnya bertanya dan menuntut penjelasan. Gabungan keduanya ideal, keberanian dan transparansi. Kisah ini menantang kita bertanya, kapan kita perlu bersabar? Kapan kita harus menentang? Siapa yang berhak bertindak di luar prosedur? Saat menghadapi dilema, prinsip sederhana dapat dipakai. 1. Prioritaskan nyawa dan martabat manusia. 2. Jika bertindak preventif, sertakan prosedur pengawasan. 3. Jelaskan rasional kepada publik. 4. Siapkan mekanisme pemulihan jika tindakan salah. Akhirnya, berdoalah agar diberi hati peka dan akal yang arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.